Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu tertulis di Mazmur 3 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, dan sebelum itu kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas hari ini yang Tuhan berikan untuk kami nikmati. Pimpin kami untuk memahami firman Tuhan, dan kiranya kasih anugerah-Mu Tuhan menyertai kami, terlebih juga Tuhan Yesus Kristus jamaah bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini yaitu tertulis di Mazmur 3 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menggambarkan untuk kita memiliki hikmat bahwa rumput itu tidak lama hidup, karena jikalau ia sudah menjelang sore ia akan layu dan kemudian dia akan mati. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengibaratkan kita hidup seperti rumput di padang yang berbunga sebentar saja dan kemudian layu hingga mati. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita harus memiliki hikmat yang Tuhan berikan bagi kita melalui Roh Kudus supaya kita hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Artinya berarti kita harus memakai waktu itu dengan baik, biar berguna di dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena ingin Tuhan dalam hidup kita ialah berguna baginya. Sebab Tuhan menebus kita supaya kita berkarya untuk Tuhan, melihat cinta kita padanya sebagai anak yang telah Tuhan tebus menjadi milik kepunyaannya melalui darahnya yang telah tertumpah di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, rumput memang tidak dipandang baik bagi kita. Itu adalah tanaman yang sangat tidak diharapkan, artinya tidak ada gunanya dalam kita sebagai manusia. Tetapi jikalau rumput itu kita pandang rapi, enak dipandang mata. Seperti taman, rumputnya itu dipangkas rapi, enak dipandang. Artinya kita pun Tuhan lihat apakah kita enak dipandang bagi Tuhan. Jikalau kita diibaratkan seperti rumput, kita harus enak dipandang Tuhan, supaya benar-benar Tuhan mengasihi kita dengan caranya untuk selalu memelihara hidup kita. Seperti rumput itu dipelihara, dipotong, dipangkas, dan dirapikan sehingga enak dipandang. Kalau di taman-taman atau di rumah-rumah yang mewah itu, rumput itu dipelihara dengan semaksimal mungkin sehingga enak dipandang dan nyaman. Ada ketenangan di dalam pemilik rumah tersebut jikalau taman itu, rumput-rumput itu didandan dengan rapi. Artinya kita harus bisa menjadi enak dilihat Tuhan dari dalam surganya, di mana kita rajin untuk memanjatkan puji-pujian, memuliakan Tuhan, masuk kamar berdoa dan berindu untuk selalu dekat padanya. Inilah yang dilihat Tuhan, bahwa kita manusia yang enak dilihat Tuhan. Walaupun
Tidak ada untungnya bagi Tuhan jikalau kita hidup takut akan Tuhan. Yang untung ialah kita yang mengalami pemeliharaan Tuhan karena kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Kita harus hidup taat pada Tuhan karena kita butuh Tuhan. Sebab jikalau kita hidup dekat pada Tuhan, Tuhan pasti akan melihat kita dan mendandani kita seperti rumput di padang. Di ayat yang ke-17 ini kita harus lebih memahami lagi, saudara-saudara terkasih. Jikalau kita mempunyai teman setia, bayangkan suami istri setia, kita begitu sangat menikmatinya, rasanya penuh dengan kasih, penuh dengan ketenangan jiwa jikalau pasangan kita setia. Apalagi ditambah dengan kasih setia. Setiap kita pasangan memiliki kasih setia, wow, sungguh sangat indah rumah tangga itu. Tidak marah, tidak suka membentak atau marah lah ya. Terus yang ada omongannya lemah lembut, bicaranya sopan, terus belayan kasih sayangnya sangat sangat menyejukkan hati setiap pasangan. Nah, itulah yang kita harapkan dari pasangan kita. Jikalau pasangan kita seperti itu, wah luar biasa. Apalagi Tuhan yang memiliki kasih setia. Bayangkan jikalau kita manusia mengalami seperti itu, kasih setia setiap pasangannya, pasti kita tidak mau lepas dari dia. Apa yang kira-kira keinginannya kita sediakan. Nah, ini Tuhan yang memiliki kasih setia. Sudah ada kasih setia lagi pada hidup kita, itu sangat luar biasa. Apalagi harus kita berikan bagi Tuhan, karena kasih setianya itu begitu besar bagi kita, sehingga kita selalu dipelihara. Saudara-saudara yang terkasih, terus terang tidak mungkin kita ini hidup sampai saat ini kalau bukan pemeliharaan Tuhan. Artinya Tuhan ikut selalu campur tangan di dalam setiap doa kita. Jikalau kita ingin rindu dekat pada Tuhan, pasti kita rindu untuk berdoa. Artinya kita ingin dekat pada Tuhan. Jikalau kita dekat pada Tuhan, kita pasti akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Nah, kasih setia yang Tuhan berikan bagi kita, itu cuma-cuma. Tuhan tidak mengharapkan apa-apa dari kita, tapi Tuhan hanya melihat sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah kita semakin rindu untuk dekat padanya? Jikalau kita hidup semakin rindu dekat padanya, berarti kita telah mengalami pemeliharaan Tuhan. Dengan cintanya Tuhan, kita balikkan kepada Tuhan karena cintanya kita kepada Tuhan. Jadi seperti itu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan melalui Mazmur ini yang dimana Daud begitu sangat mengalami pertumbuhan rohaninya pada saat itu. Ketika ia menjadi raja, dengan kekuasaan tertinggi, dia tetap cinta Tuhan. Apakah kita sama seperti Daud yang dialami Daud? Ketika kita memiliki jabatan, pekerjaan yang baik, penghasilan yang besar, apakah kita tetap cinta Tuhan atau kita cinta dengan keinginan-keinginan kita? Itulah yang menjadi PR bagi hidup kita. Jikalau kita sudah diberkati Tuhan berkelimpahan, memiliki jabatan, memiliki penghasilan yang besar, memiliki usaha yang semakin bertumbuh besar, apakah kita makin cinta Tuhan? Jikalau kita makin cinta Tuhan dan makin dekat Tuhan, saudara-saudara terkasih, berkatmu, hartamu akan bertambah di surga dan juga bertambah di dunia. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman ini kita diberkati. Terima kasih saudara-saudara. Itulah firman yang bisa kami sampaikan untuk belajar bersama, dan kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, kami ucap syukur pada Tuhan karena Tuhan begitu sangat mengasihi kami dan setia dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan selalu dalam hidup kami supaya kami bertumbuh melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, menjadi takut akan Tuhan dan hidup setia padamu Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu kasih dan setia pada kami. Dan ajari kami Tuhan semakin kasih dan setia padamu untuk dekat dan mengenal Tuhan setiap waktu kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Peliharalah kami Tuhan dengan cara Tuhan. Jamalah setiap apa yang kami kerjakan, dan Tuhan berkati kami
dan Tuhan pasti akan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ke dalam tangan-Mu Tuhan sajalah kami bersandar, kami berserah, karena dalam tangan-Mu Tuhan kami akan mendapatkan pemeliharaan yang luar biasa. Terima kasih Yesus Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah dan mengucap syukur. Kasih setia Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang selalu menyertai kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.